Hujan dan banjir ini memang meningkat tajam dalam 20 tahun terakhir ini. Bencana yang terjadi karena adanya intervensi dari manusia. Kurangi kecepatan piye, aku belas. Cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia masih berlangsung hingga kini. Cuaca ekstrim merupakan fenomena iklim tidak biasa yang berpotensi menyebabkan bencana alam dan korban jiwa. Dalam 20 tahun terakhir memang curah hujan ini dia berubah menjadi krisis. Ada juga menyebutnya menjadi bencana. Ini dipengaruhi oleh dua hal. Curah hujan itu menjadi bencana itu karena dua hal. Satu karena perubahan iklim, yang kedua karena perubahan pada alam. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah memprediksi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. Pada 29 Desember 2022 lalu, Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, menyampaikan ada peningkatan potensi curah hujan. Dalam sepekan terakhir hingga beberapa hari ke depan, yang berkontribusi signifikan meningkatkan pertumbuhan awan hujan dengan potensi curah hujan lebat hingga sangat lebat, dan dari hasil modeling terakhir nampak menjadi ekstrim untuk wilayah-wilayah strategis. Video amatir yang merekam angin kencang disertai hujan deras ini terjadi di Desa Tamalatea, Kecamatan Kelesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dampak pengikut angin puting beliung. Saking kencangnya angin, lebih dari 50 rumah warga di desa ini porak-poranda. Sebetulnya cuaca ekstrim itu BMKG punya kriteria ya. Misalnya kalau angin itu, jika angin itu lebih dari 25 knot, itu disebut anginnya ekstrim. Kemudian kalau curah hujan, kalau dalam satu hari terukur lebih dari 150 mm, maka itu disebut dengan curah hujan ekstrim. Kalau cuaca ekstrim itu ditimbulkan oleh sistem yang besar, sistem cuaca yang besar, misalnya yang terjadi sekarang, itu memang tipikal yang umum terjadi di bulan-bulan Desember Januari. Angin kencang juga menerjang wilayah Pandeglang, Banten, dan menumbangkan sebuah pohon besar. Akibatnya dua rumah warga di Kampung Kadu Jami, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, rusak parah. Selain merusak rumah warga, batang pohon besar juga merusak kabel listrik, sehingga menyebabkan aliran listrik padam. Tak hanya di daratan, cuaca ekstrim juga terjadi di perairan Indonesia. Di pesisir utara Jawa Barat, cuaca ekstrim dengan gelombang yang cukup tinggi menghantam pemukiman di Eretan, Indramayu, Jawa Barat. Hantaman ombak tinggi mengakibatkan sejumlah rumah di bibir pantai hancur. Tembok penahan ombak jebol akibat tak kuat menahan ombak yang menerjang bertubi-tubi dan mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Kita tahu ya bahwa krisis iklim ini salah satunya itu disebabkan oleh pencairan es di kutub, dan ada sekitar 1,2 triliun ton es setiap tahunnya yang mencair dan masuk ke air laut, sehingga volume air laut kita semakin menaik, dan itulah yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Ternyata Indonesia sebagai negara kepulauan, kita memiliki garis pantai terpanjang kedua di Indonesia sebetulnya, dan ini juga yang membuat Indonesia ini sangat rentan terhadap krisis iklim, karena tadi ada fenomena kenaikan muka air laut juga yang mengancam wilayah-wilayah atau area-area di sepanjang pesisir pantai Indonesia. Sementara di perairan Selat Bangka Muara, wilayah perairan Banyu Asin, Sumatera Selatan,
sebuah kapal crane base tenggelam saat bongkar muat batu bara di tengah laut. Cuaca buruk disertai gelombang tinggi yang menghantam kapal mengakibatkan kebocoran, sehingga kapal miring ke kanan dan akhirnya tenggelam. Tingginya gelombang akibat cuaca ekstrim juga melanda perairan Laut Jawa bagian tengah. Ketinggian gelombang laut yang mencapai 6 meter membuat kapal penumpang tak bisa berlayar. Sebanyak 500 wisatawan baru bisa dievakuasi setelah terjebak selama 1 minggu di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Seminggu sih. Seharusnya pulang kapan? Punya rencana? Seharusnya pulangnya minggu. Terus waktu tertahan gimana? Situasi seperti apa? Aman sih Pak. Makanan semua aman sih. Cuma cuacanya doang kan setiap hari hujan. 9 days now, but it was eventually 7, so 2 days longer, but it's okay. How about the food? The food is good here on board, you mean, or on Karimun Jawa? Karimun Jawa was good, yeah, it's a little bit less. Kondisi cuaca buruk yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia terjadi bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, di mana banyak masyarakat telah merencanakan liburan atau mudik keluar kota. Akibat cuaca ekstrim, puluhan penumpang di Pelabuhan Jangkar Situbondo terlantar. Mereka terpaksa tidur di emperan ruang tunggu. Puluhan penumpang yang berangkat ke Pulau Kangean dan Ras Madura ini sudah terlantar selama 11 hari sejak 23 Desember lalu lantaran cuaca ekstrim. Di Takalar, Sulawesi Selatan, sebuah kapal nelayan terbalik usai digulung ombak setinggi 3 meter. 7 penumpang termasuk ABK dinyatakan selamat setelah 3 jam berenang menggunakan jerigen. Cuaca ekstrim bukan hanya fenomena curah hujan tinggi, namun badai, gelombang panas, kemarau, dan gelombang tinggi. Di Indonesia, cuaca ekstrim yang kerap terjadi adalah curah hujan tinggi. Peristiwa ini biasanya dipicu oleh 4 fenomena alam, yaitu angin monsun Asia, pergerakan angin monsun dari benua Asia menuju benua Australia, La Nina, penurunan suhu permukaan laut Samudra Pasifik, Madden-Julian Oscillation, fenomena gelombang atmosfer, Kelvin dan Rossby Equatorial, fenomena kenaikan suhu permukaan laut Indonesia.